Kiriman kepala babi. Pengiriman Ini kepala dinilai babi. Terus apa Ini, yang Pak, terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada Teror para kepada pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Kan udah mah dimasak, dimasak. dimasak aja. ada juga Tanggapan gimana, anggapan Pak? jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Ini saya mau bicara tentang kemarahan publik yang memuncak kepada Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau yang sering disebut dengan Presidential Communication Office, PCO, Hasan Nasbi, yang dinilai tidak memberikan rasa respek dan simpati kepada jurnalis Tempo yang saat ini sedang mendapatkan teror politik karena dikirimi kepala babi. Jadi judul ceritanya adalah seorang jurnalis Tempo, namanya Francisca. Dia adalah seorang jurnalis politik dan juga adalah host podcast Bocor Halus yang fenomenal yang dilaksanakan oleh Tempo, itu mendapatkan teror berupa kiriman kepala babi. Publik di seluruh Indonesia memberikan dukungan supaya Francisca ini baik-baik saja, keselamatannya itu baik-baik saja, dan yang paling penting tidak gentar untuk terus memberikan informasi-informasi kritis, tentu sebagai upaya untuk membangun demokrasi kita yang sehat. Ketika di tengah dukungan publik yang cukup luar biasa kepada Francisca, inilah yang kemudian menjadi titik kemarahan publik. Begitu banyak kawan-kawan media yang lain bertanya kepada Kepala PCO Hasan Nasbi terkait dengan teror berupa kiriman kepala babi itu. Alih-alih memberikan dukungan dan support politik, Hasan Nasbi justru menganggap seakan-akan persoalan teror kepala babi itu adalah sebagai sebuah lelucon. Dengan nada yang cukup singkat, kata Hasan, sebaiknya dimasak saja. Artinya apa? Kalau dipanjangkan kalimatnya, kalau ada kiriman babi dan itu teror politik, dialamatkan kepada jurnalis Tempo, ya sebaiknya kepala babi itu dimasak saja. Itulah yang kemudian membuat begitu banyak masyarakat dan publik marah, semarah-marahnya. Bagaimana mungkin seorang pejabat publik yang saat ini dekat dengan kekuasaan menjadi jubir istana, memberikan satu statement yang sifatnya cynical, sikapnya penuh dengan lelucon, dan menganggap bahwa persoalan teror itu dianggap tidak penting. Inilah yang kemudian membuat masyarakat itu geram dan marah nggak karu-karuan. Karena ini kan menganggap persoalan ancaman dan intimidasi politik itu adalah persoalan sepele, persoalan main-main, dan persoalan tidak penting. Inilah yang kemudian kenapa begitu banyak masyarakat menyebut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ini sangat tidak pantas memberikan statement-statement yang justru tidak mencerminkan sebagai pejabat publik. Ini yang per hari ini, sehari dua hari ini, kemarahan publik tidak pernah berhenti. Coba bisa kita bayangkan, kalau ada teman, ada sahabat, dan siapapun orang di negara kita, tidak pandang bulu, entah dia jurnalis, entah dia orang biasa, entah orang awam, kalau dia mendapatkan teror politik, itu mestinya jangan dicemooh, jangan dicibir, apalagi itu dianggap sebagai sebuah lelucon. Ini nggak main-main loh, ini urusannya nyawa. Teror itu adalah persoalan nyawa. Publik tahu kok, ketika seseorang itu dikirimi kepala babi, itu kan sebagai sebuah intimidasi. Itu sebagai sebuah ancaman politik. Bukan hanya kepala babi, biasanya terjadi kepada kelompok-kelompok aktivis yang kritis. Ancaman-ancaman berupa hal-hal yang lain. Ditelepon orang tidak dikenal, dikirimi telur busuk, dikirimi misalnya tikus yang sudah mati, dikirimi juga misalnya ayam yang sudah mati, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi inilah yang saya kira secara politik orang tahu ketika dikirimi kepala babi, jurnalis Tempo Francisca ini tentu sangat mengancam keselamatannya. Itulah yang saya kira mestinya seorang pejabat publik memberikan respon yang cukup positif. Toh banyak kok politisi-politisi di kisaran pendukungnya Kimplas itu memberikan dukungan dan sangat menyayangkan pernyataan Kepala PCO yang dinilai tidak punya simpati itu. Itu yang pertama yang menurut saya menjadi prinsip, menjadi penting. Yang kedua, tentu juga bisa dipahami dalam konteks misalnya Hasan itu mengatakan apa yang dia sampaikan dengan cara mengatakan sebaiknya dimasak saja, itu didasarkan atas unggahan media sosial Francisca ketika membuka kiriman kepala babi itu. Memang Francisca itu mengatakan semacam butuh kiriman daging babi, bukan kepalanya. Tapi kan itu bukan menjadi dasar untuk mengatakan bahwa persoalan teror politik ini adalah persoalan lelucon.
Francisca mengatakan bahwa butuh kiriman daging babi ketika membuka paket kepala babi itu sebagai bentuk protes dan ingin melawan balik para pelaku terornya. Jangankan kepala babi, dagingnya saja ditunggu oleh Francisca. Itu kan ungkapan perlawanan dari seorang jurnalis yang tidak akan pernah takut dan tidak pernah gentar dengan ancaman-ancaman apapun. Jadi pernyataan Francisca itu sebenarnya harus diletakkan sebagai bentuk perlawanan, sebagai bentuk keberanian. Dia itu tidak akan gentar dan tidak akan mundur, sekalipun begitu banyak teror yang akan mungkin menghampirinya. Dan itu terbukti. Setelah kepala babi, Tempo kan juga dikirimi sejumlah tikus mati yang dilemparkan ke daerah kawasan kantor Tempo. Itu kan menjadi bukti. Tempo mungkin menjadi target bagi orang-orang yang dinilai tidak nyaman dan mungkin merasa terganggu dengan jurnalisme kritis yang selama ini dimunculkan oleh Tempo. Oleh karena itu, bagi saya ada dua hal yang ingin saya katakan. Pertama, ini tentu sebagai momentum untuk memperbaiki komunikasi politik di sekitar istana dan di sekitar pemerintahan. Karena sebelumnya misalnya, ketika ada kritik dan protes terkait dengan revisi Undang-Undang TNI, Hasan Nasbi kan juga men-tweet ataupun menulis tweet di X dan di Twitter khususnya, dengan menganggap bahwa persoalan orang yang melakukan demo dan protes itu adalah orang yang memprovokasi dan cenderung melakukan kebohongan publik. Bagaimana mungkin kritik itu ditanggapi dengan cara-cara yang sinikal? Meski tweetnya Pak Hasan Nasbi itu kemudian dihilangkan, tapi kan publik menganggap, kok begini amat komunikasi politik orang-orang yang selama ini dekat dengan istana. Sebelumnya lagi kan kita mendengarkan ketika ada protes, ketika ada resistensi terkait dengan penolakan revisi Undang-Undang TNI. Ada yang mengatakan itu kampungan, itu kerjaan orang yang tidak punya pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Inilah adalah momentum untuk memperbaiki bagaimana komunikasi publik orang-orang yang ada di pemerintahan sekitar istana itu baik-baik saja kepada rakyat. Dan pada saat yang bersamaan, dilalahnya Prabowo Subianto mengatakan, sebaiknya pejabat-pejabat publik di negara kita itu memperbaiki komunikasi publiknya kepada rakyat. Sepertinya inilah yang kemudian membuat seorang Presiden Republik Indonesia meminta kepada orang di sekitar istana, di sekitar kekuasaan dan pemerintahan, itu jangan asal sembarangan bicara, merespon berbagai peristiwa-peristiwa penting yang kemudian itu justru menimbulkan kontroversi. Apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, bahwa seorang pejabat publik di lingkungan kekuasaan memperbaiki komunikasi publiknya, ini adalah momentum. Kalau ada pihak-pihak yang selama ini dekat dengan kekuasaan dan istana, ya sebaiknya memang harus dievaluasi. Pejabat publik itu harus meneduhkan, pejabat publik itu harus wise dan harus bijak menghadapi segala persoalan-persoalan yang sedang menghadapi, terutama soal protes, kritik, dan tentu saja mungkin cemoohan dan cibiran. Bukan justru sebaliknya menganggap sebagai sebuah hal-hal yang justru kontroversial dan menunjukkan wajah kekuasaan yang cukup arogan. Kalau kita melihat bagaimana kekuasaan politik itu kecenderungannya adalah arogan. Jadi dalam konteks inilah menurut saya menjadi penting. Bagaimana ini adalah menjadi momentum di masa-masa yang akan datang. Saya kira memang Prabowo Subianto harus segera membenahi sekaligus mengevaluasi siapapun dia di sekitar kekuasaan politiknya kalau merugikan citra pemerintah. Sebaiknya memang harus dievaluasi. Karena kalau mau jujur, kekuasaan politik, kekuasaan pemerintah itu bukan buruk karena kebijakan-kebijakan yang dibuat, tapi justru adalah model komunikasi politik yang dinilai itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bagaimana dia menyampaikan komunikasi yang cukup baik dan menyejukkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu supaya teror politik semacam ini tidak terjadi dan tidak berulang bukan hanya kepada jurnalis Tempo, tapi tidak terjadi kepada kelompok-kelompok kritis, tidak terjadi kepada kelompok-kelompok civil society, kepada pegiat-pegiat demokrasi dan HAM. Ya memang seharusnya pihak berwajib dalam konteks ini yang sudah dilaporkan oleh Tempo kepada pihak berwajib untuk mengusut ini hingga tuntas. Saya kira misalnya pihak-pihak berwajib khususnya kepolisian punya segala-galanya untuk mengungkap ini ya setuntas-tuntasnya. Kan kita sudah memiliki segala-galanya. Kekuatan dan pengamanan kita itu kan di atas rata-rata. Persoalan narkoba, persoalan terorisme, persoalan yang cukup lama bisa diungkap oleh aparat-aparat hukum kita. Nah, saya kira persoalan terkait dengan teror kepala babi kepada jurnalis Tempo, saya kira ini harus bisa diungkap sehingga persoalan semacam ini tidak terulang. Karena tentu sangat riskan kelompok-kelompok kritis, orang-orang yang selama ini dianggap membuat sejumlah pihak tidak happy dengan pemberitaan dan pernyataan, bukan tidak mungkin juga akan terjadi di tempat yang lain. Maka
supremasi hukum, penegakan hukum, mengungkap ini hingga tuntas adalah menjadi kunci supaya teror-teror politik itu tidak lagi terjadi di negara kita. Tentu agak lucu dan aneh. Kita itu kan demokrasinya berkembang dengan pesat. Pemilu berlangsung dengan baik tiap 5 tahun sekali. Pemilihan presiden juga lancar. Pemilihan kepala daerah juga lancar. Masa iya? Di zaman yang serba terbuka ini praktek-praktek jahiliyah semacam teror politik itu masih terjadi. Kuncinya adalah bagaimana pengungkapan ini hingga tuntas supaya tidak ada terjadi peristiwa-peristiwa yang terulang. Bukan hanya kepada kawan-kawan Tempo, tapi mungkin sangat mungkin terjadi kepada jurnalis yang lain, atau mungkin juga akan terjadi pada kelompok-kelompok kritis lain yang mungkin dianggap mengganggu dan mengancam eksistensi kelompok-kelompok tertentu. Jadi kuncinya di situ sekarang. Oleh karena itu, ini adalah momentum bagaimana di masa-masa yang akan datang, pemerintahan dalam konteks ini tak ada cerita lagi bahwa peristiwa-peristiwa politik yang terkait dengan intimidasi itu ada di negara kita. Malu kita rasanya, demokrasinya berkembang, malu rasanya kita, demokrasinya maju, tapi praktik-praktik yang sifatnya jahiliyah dan kuno ini masih saja terjadi. Padahal kalau mau jujur, sikap kritis, sikap protes yang ditunjukkan oleh masyarakat kita, yang ditunjukkan oleh gerakan civil society, yang mungkin juga ditunjukkan oleh kawan-kawan media, tidak akan membuat negara kita itu hancur. Sikap kritis, sikap protes, itu tidak akan membuat negara kita itu akan kolab. Yang membuat negara kita itu akan hancur, yang membuat negara kita itu akan kolab, kalau para koruptor jahat itu dibiarkan bergentayangan dan dibiarkan merajalela menggarong keuangan negara. Itulah yang mestinya harus dieksekusi, bukan pihak-pihak kritis yang sebenarnya tujuannya adalah ingin berkontribusi supaya kehidupan politik dan bernegara untuk kebangsaan kita di masa-masa yang akan datang itu on the right track dan sesuai dengan harapan. Jadi jangan pernah takut dengan kelompok kritis, jangan pernah takut dengan kelompok-kelompok jurnalis yang selama ini memang selalu berada bersama dengan kepentingan rakyat.